bersyukur kalau kita diangkat oleh Allah kembalikan dan kita awali hidup kita hari ini di masjid. Semoga Bapak Ibu kehadiran kita di masjid ini mudah-mudahan tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang memuliakan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran 74, di mana karunia Allah tak terbatas, tak tergantung ketetapan manusia. Apa kata Allah di sini? Ya tasu bi rahmatihi may yasha. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Ini Bapak Ibu, makanya kita alhamdulillah kita biasakan baca Quran setiap hari. Kemudian itu tidak hanya membaca, kita pahami maksudnya, menyimak terjemahannya, lebih bagus lagi kita lihat tafsirnya. Terjemahannya kita paham bahwa yang memberikan rahmat ke Allah dan Allah punya hak untuk memilih siapa yang akan mendapatkan rahmat. Nah, jangan sampai kita mengatakan dalam diri kita, oh ya aku mau dikut dengan rahmat. Bukan seperti itu. Allah mengatakan Allah dengan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki, maka jadikan diri kita termasuk yang dikehendaki Allah. Nah, kan kita tahu bagaimana caranya agar dikehendaki oleh Allah. Allah ada perintah Allah, kerjakan perintah Allah itu. Ada larangan Allah, maka tinggalkan larangan Allah itu. Yakinlah kalau itu sudah kita kerjakan, kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah mendapat rahmat. Karena Allah mengatakan siapa yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, Allah akan berikan pahala. Dan rahmat ini bagian dari pahala. Wallahu, dan Allah itu Dzul Fadli, memiliki karunia azim yang besar. Si Allah itu punya karunia yang besar Bapak Ibu, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan sampai kita tidak masuk daftar orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Maka ketika kita membaca ayat ini, langsung kita rasakan selama ini kita sudah banyak berbuat salah, maka kita langsung minta ampun kepada Allah dan kita niatkan setelah ini yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Ini ayat 74. Ayat 73 kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah menjelaskan usaha sebagian dari ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran dan menyempitkan siapa yang berhak menerima petunjuk. Karena ahli kitab mengatakan yang mendapatkan petunjuk itu hanya mereka. Maka Allah mengatakan petunjuk itu termasuk juga rahmat itu karunia Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka jadikan diri kita untuk mendapatkan rahmat tersebut. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, rahmat Allah tak bisa dimonopoli oleh golongan manapun. Itu penting Bapak Ibu ya. Rahmat Allah tak bisa dimonopoli oleh golongan manapun. Apakah rahmat Allah ini hanya untuk orang yang keturunan orang-orang soleh, bapaknya soleh, orang tuanya soleh, ibu bapaknya soleh, maka langsung anaknya mendapatkan rahmat? Tidak. Apakah rahmat ini karena dia masuk kelompok ini? Tidak. Allah mengatakan tidak seperti itu. Ya, Allah yang punya rahmat itu akan berikan kepada siapa yang kita kehendaki. Maka jangan pernah ada kita merasa ketika kita masuk kelompok ini kita sudah banyak sekali surga Bapak Ibu. Ya mohon maaf saya sebut saja ada dia masuk kelompok Muhammadiyah dan mereka kelompok Muhammadiyah saja yang akan dapat rahmat. Ya ada juga yang masuk NU yang merasa yang NU saja dapat rahmat. Kalau tidak dan lain-lain sebagainya. Kalau ada Muhammadiyah NU Sulawesi lain itu luar biasa. Mereka berjuang dan mereka satu mazhab. Orang Muhammadiyah seperti ini amalannya, orang NU seperti ini amalannya, orang Salafi seperti ini amalannya, orang Salafi seperti ini amalannya. Ya apa mereka meyakini itu semua, tapi jangan menganggap mereka saja yang mendapatkan rahmat, kelompok lain tidak mendapatkan rahmat. Maka Allah jelaskan sini rahmat itu Allah punya, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya Bapak Ibu kita yang penting diri kita, apakah kita dapat rahmat atau tidak.
Jangan kita melihat orang lain itu dan salat dan afratin dan apa rahmatnya, karena kitanya yang akan kita periksa dari kita masing-masing. Kemudian memang kita perlu mendakwahi orang lain, tapi jangan menganggap orang lain tidak mendapatkan rahmat. Rahmat itu Allah punya, terserah Allah mau kasih siapa. Bahkan Bapak Ibu, bukan untuk kita contoh, Rasulullah mengatakan ketika ada orang pelacur yang menyelamatkan anjing, bayangkan pelacur, ya pelacur maksud yang tidak, anjing juga termasuk najis di situ. Ini hadis sahih ya Bapak Ibu. Tapi Allah yang luas, Allah beri rahmat wanita itu karena dia mengambil air dengan susah payah. Tidak ada gayung, tidak ada timba, tapi dia punya pikiran, ada sepatu dia itu digunakan untuk timba dan dikasihnya anjing ini. Ketika itu dia mendapat rahmat, Allah mengatakan rahmat Allah punya Allah kasih. Tapi jangan jadi pula pembenaran begitu. Ada pula orang berzina, kita berzina dengan cara yang untuk mengiyakan seperti itu. Seperti itu tidak ada faktornya seperti itu, tidak azab seperti itu. Kemudian berikutnya Allah berhak memilih siapa yang diberi keistimewaan. Istimewa Allah dan dunia. Kalian bisa Bilal bin Rabah yang diangkat derajatnya sebagai ahli surga. Dan juga Bapak Ibu ketika dia mengatakan ahad, mau dibunuh, mau disiksa. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq, ya Allah, Abu Bakar atau mungkin kata itu dari koreksi. Yang kedua sahabat ini, itu budak itu Bapak Ibu mahal harganya. Maka orang yang punya budak itu tinggi status sosialnya, mahal sekali. Kata Abu Bakar mungkin kata kedua itu ada, mungkin kata Abu Bakar ya. Abu Bakar lewat di situ. Bayangkan Abu Bakar siapkan keluarkan uangnya untuk menebus Bilal. Kenapa dibuat pintinya Pak? Ya karena pintinya bukan untuk memadai Bilal dari budaya enggak, yang merdekakan. Nah, itulah Bilal yang dari budak akan dimerdekakan dan dia ahli surga. Salah satu sahabat Rasulullah, sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah diingatkan oleh Allah ada berbunyi serongkar Bilal di surga. Ini Allah yang mengangkat dia. Kenapa Allah angkat dia? Karena sebabnya dia mau tersiksa untuk mengatakan kalimat ahad. Dia bukan Allah dan kamu itu jangan ada keramat kita. Bisa jadi ini lebih ramah karena doa Allah dulu ya Allah ya Tuhan orang sulamnya ada puluh aku ya Allah. Nah karena kau kemudian doanya orang punya dan aku sifatnya karena ini bilang kalau ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Bapak Ibu banyak hikmah-hikmah dan kita memang kajian hikmah dari bawah 10 menit kami targetkan. Intinya Al-Imran 74 ini rasakan dalam diri kita kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, jadikan kita orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembela NKRI semua nih. Masyaallah.